Bunda. Kajian hati. Tenangkan hatimu. Sekarang kita akan kasih kesempatan Bunda lainnya juga untuk tenang supaya bisa curhat sama AA. Boleh tunjuk tangan ya? Yuk. Silakan. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya mau menceritakan. Saya ngerasa hidup saya sejak tahun 2018 itu ujiannya tanpa henti gitu, Ustadz. Saat itu saya masih menikah, suami saya itu sering sekali melarikan diri gitu. Sering tidak pulang awalnya. Sampai akhirnya saya dan anak saya telantarkan, Pak Ustadz. Dan saya pernah mencoba untuk menghilangkan saya sendiri. Karena saya ngerasa saya udah gak punya apa-apa. Bahkan untuk ngasih air minum untuk anak saya aja saya tidak mampu. Sampai rumah kontrakan dalam keadaan gelap gulita. Saya tidak punya apa-apa lah Pak Ustadz saat itu. Cuma tragisnya saya kehilangan ibu saya dengan cara yang tragis karena himpitan ekonomi. Dan tidak ada keluarga yang bisa membantu dari teror penagih hutang itu. Mungkin akhirnya ibu saya memutuskan. Akhirnya di 2022 itu saya memutuskan menerima tawaran kerja. Pergi ke Thailand, tawaran kerja itu untuk menjadi customer service di Thailand. Tapi kenyataan berkata lain, saya tidak menjadi customer service di Thailand, melainkan saya menjadi korban perdagangan manusia ke Myanmar. Kami bekerja 19 jam, hanya dengan waktu istirahat 10 menit atau 5 menit. Dan kami harus menipu manusia, orang lain gitu. Dan saya menjadi korban perdagangan manusia ini bersama sahabat saya di Myanmar. Dan saat itu saya diberikan pilihan yang sulit. Saya ditawarkan oleh manajer perusahaan saya, kalau kamu mau selamat pulang ke Indonesia dan tidak membayar uang tebusan senilai 150 juta rupiah, kamu harus membawa 5 orang Indonesia untuk bekerja di sini. Saat itu saya hanya bisa berbicara sama manajer saya itu, mungkin saya bukan orang baik, lebih baik saya yang kehilangan nyawa, saya bilang seperti itu kan. Akhirnya dari situ mereka semua marah dan saya menggunakan dalam keadaan tangan terborgol, menggunakan pipa besi, bambu, dan alat setruman. Setelah rekan saya luka parah, sudah berceceran di lantai, saya dijebloskan ke sel hitam. Kenapa disebut sel hitam itu? Karena lebih buruk dari sel penjara, Pak Ustadz. Itu ruangan tanpa cahaya sama sekali, ruangan yang sangat sempit, diisi oleh 3 orang, tidak ada toilet. Kayak gitu, di situ saya benar-benar apa ya, mungkin bukan putus asa, tapi sudah pasrah. Gimana kisah sampai akhirnya Mbak Novi selamat dan sekarang ada di sini? Iya.
Jadi sebenarnya mungkin seharusnya kami semua tidak selamat. Saat itu keadaannya, kalau yang perempuan, mohon maaf, salah satu teman saya orang Medan itu yang melindungi warga lokal, kemudian yang evakuasi pun warga lokal. Cuma saya tidak bisa menyebutkan identitasnya karena dari awalnya dulu diperintahkan seperti itu agar masih tetap mau menyelamatkan kita. Masih banyak kan korban-korban perdagangan manusia yang nyangkut di Myanmar, Mbak. Iya. Pertanyaannya adalah apakah ada persahabatan yang membawa ke arah ketidakbaikan seperti itu, karena kan istilahnya saya mendapatkan tawaran pekerjaan itu dari teman, tapi bukan teman saya sih yang jahat, sebenarnya harusnya dia yang berangkat, jadi sahabat dia itulah yang istilahnya mengiming-imingi setiap hari gitu, Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya itu dulu. Silakan AA. Bunda, ini tadi kita mendengar kisah yang sangat panjang tentang hidup seorang manusia. Beliau dari sejak muda diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Kondisi keluarga yang sulit, terhimpit, sakit. Bahkan beliau kehilangan ibu, kehilangan orang yang dicintai. Sampai kemudian beliau merasa gamang dengan hidup. Dan akhirnya beliau berpikir gimana cara memperbaiki hidupnya. Singkat cerita ada tawaran pekerjaan ke luar negeri. Tidak sedikit di antara kita kalau sudah nyebut luar negeri yang terbayang apa? Indahnya, enaknya. Saya kira harus berhati-hati dengan itu karena kita juga mendengar bagaimana tidak seindah yang bisa kita lihat, tidak seindah yang sering kita dengar, betul? Maka lebih berhati-hati, kuatkan iman, kuatkan ilmu agar kita bisa terus berjalan dalam kebaikan. Mbak Nopi bertanya, apakah ada sahabat yang baik? Ada. Satu, teman yang baik itu teman yang mengingatkanmu kepada Allah. Jelas? Yang melihatnya, bersamanya, membuat kita makin ingat dan dekat sama Allah. Teman yang baik, teman yang selalu mengingatkanmu. Bukan teman yang mohon maaf sekedar membenar-benarkan, tapi teman yang membenarkan. Beda gak membenar-benarkan dengan membenarkan? Beda. Kalau membenar-benarkan kita salah, dia biarin. Kalau membenarkan kita salah, dia benerin. Betul? Kata Nabi, nanti ada orang yang orang ini tidak akan pernah mencium wanginya surga. Siapa itu Orang yang berwajah dua, bermuka dua. Hati-hati dengan orang yang suka namimah. Tolong catat ini. Ada 3 sikap yang harus Bunda tinggalkan. 1, gibah. 2, fitnah. 3, namimah. Gibah itu orang yang suka menceritakan aib orang lain. Itu namanya apa? Hati-hati. Dosanya seperti memakan bangkai saudara sendiri. Betul? Yang kedua, fitnah. Fitnah itu menghasut, menggunjing keburukan orang lain agar semua orang tahu sehingga orang ini jatuh hidupnya. Dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi hati-hati, ada yang lebih parah. Namanya namimah, adu domba, kompor. 2 orang bertengkar gara-gara dikomporin sama kita. Selama 2 orang ini bertengkar, dosanya kita yang nanggung.
Teteh, Mbak Novi tadi bercerita, ini kan sebab karena pengaruh teman yang buruk. Ini sebab karena punya lingkungan yang tidak baik. Teman yang baik itu kalau dekat dia bantuin, dia nolongin. Kalau jauh dia doain. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dan bersama dengan teman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Per satu orang itu 112 juta. Sedangkan itu kan hak kita kan selama kerja di Myanmar itu tidak mendapatkan gaji sama sekali selama 8 bulan bekerja itu. Mungkin kejadian di Myanmar juga yang banyak mengajarkan saya untuk yakin gitu ya, kita mau berserah diri, memasrahkan kepada Allah. Saya yakin akan ada jalan yang paling luar biasa yang Allah berikan untuk setiap hambanya gitu. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di Masjid At-Thohir Tapos ini untuk bertanya secara langsung dengan Ahilman. Langsung tunjuk tangannya Bunda yang tinggi. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah menikah sudah 29 tahun kemarin. Dan qadarullahnya saya sudah sendiri karena suami saya meninggal bulan Juli tahun lalu. Awalnya saya depresi Pak Ustadz. Saya punya anak 1 dan alhamdulillahnya Allah titipkan walaupun bukan anak kandung saya, beliau anak angkat saya. Dan ketika suami saya dipanggil Allah secara mendadak, dan saya sangat terpuruk dan bertanya kepada Allah, kenapa saya yang diberi ujian ini? Kenapa saya tidak menua bersama beliau? Yang saya tanyakan, apakah boleh Ustadz saya selalu berdoa? Saya minta tidak dipanjangkan umur saya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kehidupan dan kematian itu adalah ketentuan Allah. Kita nggak bisa milih kapan waktunya, di mana tempatnya, sebabnya apa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Teruslah jadi orang baik agar saat ajal menjemput kita, kita sedang berada di jalan kebaikan itu. Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Orang yang wafat dalam keadaan baik. Tentu jawabannya tidak boleh Bunda berdoa, ya Allah panggil saja umur saya. Tidak boleh. Tidak boleh Bunda minta, ya Allah pendekin aja umur saya, biar saya buru-buru balik sama suami saya. Jangan. Sering Ahilman bilang ya, kenapa sampai hari ini kita masih diberikan umur? 2 tujuannya. 1, kita yang masih diberikan umur karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan kita bertemu Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa banyak bertaubat minta ampun kepada Allah atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Betul? Dan yang kedua, boleh jadi karena Allah tahu
amal kita masih sangat sedikit. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, pasti ada batasnya, betul? Tapi kalau kita melibatkan Allah yang ngasih kekuatan sama kita, pasti ada jalan dan kekuatannya. Salam buat anak di rumah, buat keluarga besar. Semoga Allah melembutkan dan melapangkan hati bunda. Amin ya rabbal alamin.